Salam, selamat bertemu kembali dengan saudara-saudara, pelayan-pelayan Tuhan, para pendeta, penatua dan diaken yang sedang mempersiapkan diri untuk menyusun khotbah saudara untuk Minggu tanggal 11 April 2021. Kami dari Retreat Center GBKP akan kembali menemui saudara untuk bersama-sama menyusun khotbah kita. Kami akan membagikan beberapa catatan untuk saudara, dan kami berharap catatan-catatan ini akan membantu saudara untuk menemukan inspirasi untuk menyusun khotbah saudara. Dan sebagaimana permintaan dari beberapa teman, kami akan menambahkan ilustrasi untuk semakin memperlengkapi khotbah saudara. Baiklah saudara, kita akan memasuki sermon khotbah kita yang diangkat dari Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai ayat 37. Kisah Rasul 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37, demikian firman Tuhan. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian pembacaan nats kita. Dan saudara, sebagaimana biasa kami akan memulai catatan sermon kita dari latar belakang kisah para rasul. Yang pertama, orang-orang Kristen mula-mula sepakat bahwa penulis kitab kisah para rasul ialah Lukas. Dan sama dengan Lukas, kisah para rasul juga dialamatkan kepada seseorang yang bernama Theophilus. Sebagaimana kita ketahui, Lukas didorong oleh Roh Kudus untuk menulis kepada Theophilus untuk mengisi gereja orang Kristen yang bukan Yahudi. Kisah para rasul juga meliput 30 tahun pertama perjalanan sejarah gereja. Jadi, catatan pada kisah para rasul menceritakan pelayanan rasul-rasul pada 30 tahun pertama gereja kita. Menceritakan penyebaran Injil mulai dari Yerusalem sampai ke Roma, yang melewati 32 negara, 54 kota, dan 9 pulau di Laut Tengah. Nah, beberapa catatan lain dapat ditemukan dari kisah para rasul, yaitu Lukas di dalam kisah para rasul menunjukkan dengan jelas permulaan berdirinya gereja yang bergerak dari perbatasan Judaisme yang sempit sampai kepada dunia kafir, dalam tanda kutip, yang penuh tantangan dan penganiayaan. Lukas mengungkapkan peranan Roh Kudus dalam kehidupan dan misi gereja, menekankan baptisan Roh Kudus sebagai persediaan Allah
dalam memperkuat gereja untuk memberitakan Injil dan melanjutkan pelayanan Yesus. Kemudian, Kisah Para Rasul mengisahkan perpaduan tindakan ilahi dengan tindakan manusia. Ini tampak dari pekerjaan Tuhan Yesus, kemudian berpindah menjadi pekerjaan rasul-rasul. Seluruh gereja, bukan hanya para rasul, bahkan ikut menjelajah seluruh negeri untuk memberitakan Injil. Jadi kita masuk kepada fase yang kedua, yaitu ketika Tuhan Yesus kemudian menyelesaikan pelayanannya, dan pada khotbah kita minggu ini, setelah kebangkitan Tuhan Yesus, dilanjutkan oleh pelayanan rasul-rasul. Dan nanti akan kita temukan dalam khotbah ini bahwa pelayanan rasul-rasul juga diinspirasi atau diilhami oleh kebangkitan Tuhan Yesus itu sendiri. Baiklah saudara-saudara, kita telah selesai dalam latar belakang Kisah Para Rasul. Sekarang kita akan masuk kepada pokok-pokok penting, catatan penting dari khotbah kita. Nah, kami akan menyampaikan beberapa poin-poin utama dari khotbah kita yang oleh pengkhotbah dapat dipilih menjadi topik khotbah. Nah, kita akan mulai dari ayat 32 yang menggambarkan keindahan gereja mula-mula itu. Jadi suasana gereja mula-mula yang masih berumur sekitar 30-an tahun itu terasa keindahannya dari kebersatuan jemaat. Nah, pada Kisah Rasul 4 ayat 4 dikatakan bahwa jumlah jemaat saat itu sudah mencapai 5.000 orang. Cukup banyak, tapi tidak mengurangi persekutuan mereka. Kesatuan itu bukan hanya lahiriah, tapi lebih dari itu adalah kesatuan hati dan pikiran. Itu yang dituliskan pada ayat 32. Dengan memakai kata-kata sehati dan sejiwa. Jadi kelihatan bahwa persekutuan jemaat mula-mula ini memang lahir dari hati mereka. Kesatuan yang demikianlah yang merupakan kehendak Tuhan untuk dilakukan oleh orang-orang Kristen. Ini dapat kita baca pada Filipi 2 ayat 2, Yohanes 17 ayat 20-21. Jadi yang ditekankan pada khotbah kita ini adalah kualitas cinta kasih jemaat mula-mula itu sungguh luar biasa. Pada jemaat mula-mula tidak ada istilah aku, tapi yang ada adalah istilah kita. Ini dapat kita pahami karena memang jemaat mula-mula itu sedang menghadapi tekanan eksternal yang amat kuat. Mereka menghadapi krisis. Kenapa? Karena situasi mereka menghadapi orang-orang Yahudi yang beragama Yahudi dan juga pemerintahan Roma yang menganggap bahwa pengikut atau agama yang baru ini adalah aliran sesat atau dia menganggap bahwa ajaran agama yang baru ini adalah bidah. Karena itu saudara, mereka menghadapi situasi yang kritis, tantangan eksternal yang hebat. Namun mereka tidak lupa dengan orang yang tidak punya. Ini menjadi penekanan khotbah kita. Karena banyak orang berpendapat ketika ia mengalami pergumulan, ketika ia mengalami tantangan kehidupan, ia tidak memiliki waktu yang cukup untuk memperhatikan saudara-saudaranya yang memiliki pergumulan pula. Tetapi situasi jemaat mula-mula ini menggambarkan hal yang berbeda. Meskipun mereka semua menghadapi tantangan kehidupan yang amat berat sebagai pengikut agama yang baru, tapi itu tidak membuat mereka melupakan perhatian dan tanggung jawab mereka kepada sesama mereka. Mereka semua harus saling menolong. Ini yang terlihat dari keindahan gereja mula-mula. Kemudian yang menjadi pertanyaan sekarang yaitu, apa yang kira-kira menyatukan mereka? Tentu ini menjadi khotbah yang menarik, mengingat pada zaman kita cukup sulit melihat gereja yang bergerak tanpa konflik.
Karena hampir di semua gereja-gereja menghadapi masalah yang sama, yaitu di antara mereka terjadi persaingan dan juga ketidakharmonisan. Nah, tentu kita tertarik untuk memberitakan kondisi jemaat mula-mula ini sebagai bahan inspirasi buat jemaat kita yang mungkin sedang menghadapi konflik-konflik tertentu di antara sesama jemaat. Ada satu yang sangat penting. Apa yang kira-kira menyatukan mereka? Yaitu pada pasal 4 ayat 33. Pemberitaan Injil dari para rasul. Inilah yang menyatukan mereka. Pemberitaan Injil dari para rasul. Atau aspek kesaksian, marturia. Jadi pusat dari atau sumber utama yang menyatukan mereka adalah pemberitaan Injil itu. PI lah yang membuat orang-orang itu betul-betul bertobat dan datang kepada Kristus. Mereka bukan asal Kristen, tapi dikatakan di Alkitab ini bahwa mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus itulah yang mempersatukan mereka. Jadi kita kena juga pada aspek koinonianya. Jadi nanti saudara dapat temukan pada nats ini bahwa baik aspek marturia, koinonia, baik diakonia pada jemaat mula-mula ini amat sangat kental. Kemudian tampak pula bahwa doa sangat penting bagi jemaat mula-mula ini. Bersaksi dengan kata-kata juga amat penting. Namun bagi mereka, kasih persaudaraan adalah yang terutama. Dan ini lahir dari persekutuan pribadi yang sangat dekat dengan Tuhan. Jadi tidak dapat dipisahkan bahwa yang menjadi dasar bagi jemaat untuk bersekutu dengan sesama jemaat adalah kedekatan mereka dengan Tuhan Sang Empu Gereja itu sendiri. Nah, kemudian apalagi yang membuat persekutuan jemaat mula-mula ini begitu kuat? Kita akan temukan pada Kisah 2 ayat 42, yaitu pengajaran firman Tuhan yang kuat. Nah, gereja mula-mula amat menekankan diri mereka pada pengajaran. Ini yang pada masa kini sulit kita temukan pada gereja-gereja kita, ketika pengajaran bukan lagi hal yang utama. Saudara bisa perhatikan, anak-anak KKR atau anak-anak sekolah minggu, kita percayakan pengajarannya kepada orang-orang yang mungkin tidak sepenuhnya memahami firman Tuhan dengan baik. Padahal anak-anak adalah masa depan gereja. Sesungguhnya perhatian gereja kepada anak-anak harus lebih besar dari perhatian gereja kepada orang dewasa. Namun apa yang kita temukan, mungkin itu juga yang saudara temukan, bahwa gereja masa kini menghabiskan lebih dari separuh perhatian mereka hanya kepada jemaat-jemaat yang dewasa. Ini dapat dilihat dari bagaimana mereka menghabiskan anggaran yang begitu besar untuk membangun sebuah gereja untuk jemaat dewasa, fasilitas yang begitu baik untuk jemaat dewasa, pengkhotbah-pengkhotbah diundang untuk kebaktian jemaat dewasa, dan hal yang berbeda akan saudara temukan pada pelayanan anak-anak atau remaja. Nah, ini sesuatu yang berbeda dengan jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula amat menekankan firman Tuhan atau pengajaran firman Tuhan. Jadi pengajaran firman Tuhan menyatukan cara berpikir, tujuan, dan motivasi mereka, sehingga mereka bisa bersatu. Mereka memiliki perasaan yang kuat tentang tanggung jawab akan satu dengan yang lain. Inilah akar kerinduan mereka untuk membagikan segala sesuatu yang mereka miliki. Nah, disinilah kita temukan aspek diakonia yang berkualitas tinggi. Kemudian, saudara, perlu kita catat di sini, diakonia yang mereka lakukan ini bukanlah hasil dari undang-undang. Nah, saudara tahu,
sebelum orang-orang ini menjadi jemaat Kristen, mereka umumnya hidup di bawah aturan agama Yahudi yang amat ketat. Saudara ketahui, agama Yahudi adalah salah satu agama dengan aturan-aturan yang begitu banyak yang mengatur kehidupan jemaatnya, mulai dari mereka bangun tidur sampai mereka tidur kembali. Mulai dari cara berpakaian diatur, cara makan diatur, cara menjalani hari-hari diatur sedemikian rupa, sehingga mereka adalah jemaat yang hidup dalam aturan-aturan. Namun pada jemaat mula-mula ini hal yang berbeda kemudian diterapkan. Jadi mereka sesungguhnya menyampaikan diakonia mereka atau kasih sayang mereka, tanggung jawab mereka kepada jemaat yang lain, tidak karena sebuah aturan, bukan karena perintah dari rasul, tapi lahir dari hati mereka sendiri. Hal ini terjadi bukan karena peraturan yang memaksa mereka untuk melakukannya. Inilah poin yang sangat penting untuk saudara sentuh pada khotbah kita minggu depan. Jadi dasar dari semua ini yang menjadi catatan yang luar biasa dan masih berkaitan dengan rangkaian minggu-minggu Paskah yang kita lewati, yaitu bahwa dasar dari semua ini ialah fokus pemberitaan Rasul, yaitu kebangkitan Yesus yang berdampak pada kehidupan persaudaraan yang utuh, yaitu memberikan hati bagi orang lain. Karena dalam nats Alkitab kita temukan Rasul mengalaskan pengajarannya yang kuat itu pada kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Dan inilah yang menggerakkan hati jemaat untuk berbagi. Inilah yang menjadi dasar kenapa mereka saling menolong. Nah, ada sebuah tulisan yang menarik yang berkata, pada saat hati seseorang tergerak untuk berbagi, pada saat itulah mereka menjadi Kristen yang sesungguhnya. Nah, ini juga dapat menjadi poin penting khotbah kita. Jemaat mula-mula ternyata saudara-saudara berhasil menunjukkan kemurahan Allah atas hidup mereka. Ketika jemaat saling mengasihi, kemurahan Allah dinyatakan. Nah, kita akan lanjutkan. Ada satu poin lagi yang ternyata juga turut berpengaruh sehingga jemaat menjadi begitu kuat persekutuannya, yaitu karena adanya penganiayaan terhadap gereja dan jemaat. Hal ini dapat kita temukan pada Kisah Rasul pasal 3 sampai 4. Nah, begitu banyak penganiayaan terhadap jemaat, sama seperti yang saudara saksikan di gambar ini. Orang-orang Kristen kemudian kita temukan dalam sejarah dibakar, gantung di tiang oleh pemerintahan Roma saat itu, dibunuh di hadapan orang banyak, atau dimasukkan ke dalam gelanggang atau semacam stadium di mana banyak singa dilepas untuk memangsa mereka, disaksikan oleh orang-orang Roma. Namun saudara, ternyata pada sisi lain penganiayaan dengan sendirinya akan memaksa orang Kristen yang suam-suam kuku untuk keluar dari gereja. Namun yang mencengangkan adalah sebaliknya, orang-orang Kristen yang beriman semakin bersatu. Orang-orang Kristen yang beriman semakin bersatu. Ini yang kita lihat dari kenyataan Alkitab. Jadi saudara-saudara, dengan demikian dalam khotbah kita ini kita menemukan 3 hal yang kemudian mempersatukan gereja mula-mula, yaitu pertama, pemberitaan Injil; kedua, pengajaran firman Tuhan yang kuat. Dalam hal ini tidak hanya pengajaran, tapi juga teladan hidup para rasul. Dan yang ketiga, penganiayaan. Jadi sesungguhnya kalau kita membaca nats khotbah kita ini, pusat dari nats khotbah kita ini
yaitu para rasul. Jadi saudara, sering kali para pengkhotbah mengkhotbahkan nats ini dengan menjadikan jemaat mula-mula itu sebagai pusat. Tapi sesungguhnya kalau kita meneliti lebih jauh, pusat dari nats kita ini adalah kehidupan para rasul. Kehidupan para rasul yang dapat dijadikan teladan, kehidupan para rasul yang berkuasa karena memiliki Roh Kudus, kehidupan para rasul yang dekat dengan Tuhan, kemudian mengubah jemaat mereka menjadi jemaat yang kuat, jemaat yang solid, jemaat yang beriman. Jadi ini penting sekali ditekankan di dalam khotbah kita. Apalagi saudara, dalam mungkin ada gereja yang sedang menghadapi konflik, dan ironinya hampir sebagian besar konflik gereja bukan bersumber dari jemaat, tapi malah bersumber dari rasul-rasul dalam tanda kutip, imam-imam yang memimpin mereka. Kita akan lanjutkan, apa yang membuat gereja bertumbuh? Nah, kita temukan dalam nats khotbah kita ini, ada kasih di dalamnya. Ini yang membuat gereja bertumbuh. Karena saudara, lawan dari kasih bukan benci sesungguhnya, namun lawan sesungguhnya dari kasih adalah egoisme atau mementingkan diri sendiri ataupun golongan. Jadi tertulis dalam Alkitab sebuah kalimat yang sangat indah, segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ketika gereja kemudian dikendalikan oleh segelintir orang yang hanya memikirkan diri sendiri atau hanya mementingkan golongan mereka, maka gereja itu akan terpecah. Atau gereja itu tidak akan bertumbuh. Karena gereja itu akan menghabiskan waktu mereka untuk mengatasi konflik. Pada jemaat mula-mula ini, mereka tidak mementingkan diri sendiri, tapi mereka mengutamakan kita. Bukan aku, tapi kita. Nah, apa yang tertulis dari 1 Korintus 13 ayat 4-5, kasih tidak mencari keuntungan sendiri. Nah, ini sangat penting. Dan jangan pernah saudara lupakan ini ketika menyampaikan khotbah. Kemudian, pada jemaat mula-mula, ayat 32b, tidak ada egoisme, dan ini adalah merupakan perintah Allah yang tertulis dari Filipi 2 ayat 3-8. Nah, tanyakanlah dalam khotbah kita, apakah pada gereja kita masa kini masih ada egoisme? Bagaimana kenyataan di gereja saudara ketika ada jemaat yang sakit, ketika ada jemaat yang miskin, ada jemaat yang menghadapi masalah keluarga, ada jemaat yang diterpa musibah dan sebagainya. Apakah jemaat saling peduli atau sebaliknya acuh tak acuh? Inilah indikator dari gereja yang bertumbuh. Kalau kenyataan bahwa di gereja kita semakin acuh tak acuh, niscaya waktu akan membuktikan gereja ini akan menjadi gereja yang kerdil. Tapi gereja yang bertumbuh selalu dimulai dari gereja yang saling memberi perhatian, saling memberi kasih, saling menolong, dan membantu orang pada saat mereka menghadapi pergumulan. Nah, kesatuan dan kasih yang kita lihat pada jemaat mula-mula tidak hanya di mulut atau manis di bibir, tapi kesatuan dan kasih itu harus diwujudkan. Nah, apa bentuk perwujudannya? Kita dapat temukan di dalam nats kita. Tidak ada ditemukan perintah dari Rasul agar mereka menjual rumah. Tidak ada satupun tulisan yang kita temukan yang menunjukkan bahwa Rasul meminta mereka menjual tanahnya untuk menolong orang miskin. Namun mereka melakukannya dengan sendirinya, yang lahir dari ketulusan hati mereka. Keinginan berdiakonia jemaat mula-mula datang dari hati mereka, bukan karena sebuah perintah
apalagi aturan. Nah, ini yang menjadi penting. Betapa banyak jemaat kemudian pada zaman ini merasa tertekan atau terbelenggu karena begitu banyak aturan yang memaksa mereka untuk berdiakonia, bukan datangnya dari kesadaran atau panggilan jiwa mereka. Nah, ini yang menjadi penekanan juga di dalam khotbah kita. Baik, itulah dasar-dasar atau itulah poin-poin pokok-pokok penting dari khotbah kita. Dan seperti yang kami janjikan, kami akan membagikan sebuah ilustrasi khotbah yang dapat saudara gunakan untuk memperkuat khotbah saudara, karena memang Tuhan Yesus juga menggunakan ilustrasi untuk menyampaikan pengajarannya. Nah, hari ini kami akan membagikan bagi kita kisah nenek yang marah. Saudara, pada suatu ketika ada seorang nenek yang hidup sendirian, sehingga kehidupannya memprihatinkan karena anak dan cucunya telah pindah ke kota yang lain, meninggalkan dia sendiri. Dan karena nenek ini sudah sangat tua dan lemah, sehingga seringkali untuk makan saja ia kesulitan. Nah, melihat nenek ini setiap pagi duduk di depan pintunya, kebetulan rumah nenek ini persis di tepi jalan, seorang anak yang melintas kemudian menaruh rasa iba. Si anak ini kemudian berpikir dari hatinya, apa yang harus ia lakukan untuk menolong nenek ini. Lalu ia menceritakan tentang nenek ini ke ibunya. Lalu ibunya bertanya, kira-kira apa yang ingin kau lakukan? Si anak meminta izin ke ibunya, bagaimana kalau aku setiap pagi melintas di rumah nenek ini, aku akan memberi dia, mempersiapkan sebuah paket makanan, sepiring nasi atau sebungkus nasi, dan aku akan memberikan setiap pagi kepada nenek ini. Nah, ibunya mendukung, sehingga terjadilah saudara-saudara. Kemudian si anak ini setiap hari, tidak pernah lupa, setiap pagi meletakkan sebungkus nasi di hadapan nenek ini, menyapanya, kemudian pergi sekolah. Hal ini berlangsung berhari-hari, sehingga nenek ini begitu tertolong, sehingga nenek ini begitu terbantu oleh kebaikan si anak ini. Namun suatu ketika terjadi, anak ini terlambat bangun dan ia begitu terburu-buru karena dia harus ujian hari itu. Si anak ini berlari begitu kencang dari rumah, bahkan untuk makan saja ia lupa. Lalu ia berlari, setelah menerima jajan dari ibunya, dia mengejar bus dan melewati saja rumah nenek ini tanpa memperhatikan dia. Si nenek yang setiap hari terbiasa menunggu anak ini memberikan makan, kemudian heran dan marah. Nah, dia kemudian marah. Marah karena apa? Marah karena si anak ingkar janji untuk memberi ia makan setiap hari. Saking marahnya si nenek, ia menunggu anak ini pulang sekolah sambil memegang sapu seperti yang saudara lihat di gambar ini. Dan apa yang terjadi, saudara, waktu anak itu lewat? Begitu kagetnya anak itu karena si nenek mengancam anak ini dan berkata, "Kenapa engkau lupa memberi aku makan hari ini? Jangan pernah lupakan tanggung jawabmu." Nah, saudara, ini menjadi menarik karena banyak sekali orang yang kemudian bertindak seperti nenek ini. Ia berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan telah menerima kebaikan dari si anak. Kebaikan yang datang dari hati si anak sendiri. Lalu si anak kemudian terikat janji. Janji kepada dirinya, bukan kepada si nenek. Ia berjanji kepada dirinya agar setiap hari ia akan membantu si nenek untuk makan sarapan pagi. Dan sekali saja si anak ini ingkar pada janji karena ia harus terlambat dan terburu-buru untuk pergi ke sekolah. Si nenek begitu marah lalu melampiaskan kemarahannya. Si nenek tidak pernah berpikir ia telah menerima kebaikan dari si anak. Kapan
gilirannya untuk memberi kebaikan kepada si anak. Bukankah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, khotbahnya masih segar kepada kita? Kita masih mengikuti Kamis Putih, baru saja mengikuti Jumat Agung, kita mengikuti Sabtu Pengharapan, kemudian kita merayakan Paskah dengan sukacita. Kita mengenang bagaimana Yesus telah mempersembahkan tubuh, jiwa, dan rohnya untuk kita. Dan saatnya sekarang kita melakukan hal yang sama, tapi mungkin kita lupa. Atau kita merasa orang lain lah yang lebih pantas untuk melakukannya kepada kita. Atau kita marah ketika kita merasa orang lain seharusnya melakukan kebaikan bagi kita dan ia lupa. Atau kita menuntut orang lain memberi kepada kita tanpa mempertanyakan apa yang kita beri kepada mereka. Atau kita menuntut gereja untuk melayani kita tanpa pernah berpikir untuk mengambil bagian dalam pelayanan gereja itu untuk melayani orang-orang lain. Nah, saudara, sepertinya sudah cukup lengkap persiapan kita hari ini. Kami berharap garis-garis besar yang kami bagikan atau catatan-catatan yang kami bagikan akan menyempurnakan khotbah saudara-saudara. Demikian sermon khotbah Retreat Center GBKP yang dapat kami bagikan buat saudara. Nantikan kembali sermon khotbah kita pada minggu depan. Dan agar channel ini terus bertumbuh dan berkembang, like, share, dan subscribe channel ini agar semakin banyak orang yang terberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati kita sekalian.